Oke. Nah, um, saya agak grogi pada malam hari ini. Ngomong-ngomong, kalau boleh agak di-unmute dulu karena di awal-awal ini kita mau sedikit sharing ya dengan satu tema yang saya dapatkan malam hari ini. Ngomong-ngomong, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Deborah Tiurlan Tambunan. Saya saat ini melayani sebagai wakil gembala di Magelang, di sebuah gereja di Magelang. Dan saya juga mengajar sebagai dosen tamu di STT Kristus Alpha Omega Semarang dan juga di STAK Pesat Salatiga. Dan saya juga tergabung sebagai konselor di Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Dan sejak tahun 2012 saya juga tergabung dalam Yayasan Pemuridan di Jakarta, namanya The Kingdom Ministry. Dan saya senang sekali karena saya diberi kesempatan untuk membagikan apa yang saya alami ya, dan mengenai pemuridan. Karena saya memang senang dan menggeluti pemuridan ini sejak tahun 2012. Nah, saya diberi tema oleh MCF untuk menyampaikan firman Tuhan atau fellowship mengenai discipleship atau pemuridan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin kita sedikit diskusi terlebih dahulu dan silahkan dibuka mic-nya. Jadi saya tidak hanya sekedar satu arah saja, tapi juga saya ingin teman-teman juga interaktif ya. Nah, apa sih yang teman-teman pikirkan atau apa yang ada di dalam pikiran teman-teman jika teman-teman mendengar kata murid? Oke. Pada saat ada kata murid atau pemuridan, apa sih yang teman-teman pahami? Boleh di chat atau mungkin angkat raise hand untuk teman-teman bisa bicara, silahkan. Oke, Alep berkata belajar ilmu, ada lagi? Ada yang ngomong dong? Duplikasi. Duplikasi, wow. Ini pasti anak STT ini ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Murid adalah seorang yang mau dibimbing. Bagus sekali. Nah, apa sih yang murid lakukan menurut teman-teman tadi itu ya, mau dibimbing, belajar. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak mau dibimbing, yang tidak mau belajar? Apakah mereka bisa kita sebut sebagai murid? Menurut teman-teman bagaimana? Bisa. Siapa yang ngomong? Wekim. Oke, boleh dijelaskan sedikit kenapa Wekim mengatakan bisa? Karena pemuridan itu dilakukan justru buat mereka yang tidak mau belajar, sehingga dengan pembinaan yang kontinu mereka akan mengerti dan kemudian mereka akan menduplikasikan itu menurut saya. Oke, terima kasih untuk masukannya. Jadi menurut Wekim adalah Kim ya. Menurut Kim, murid adalah orang yang tidak mau belajar bisa disebut sebagai murid. Oleh karena itu mereka harus dibimbing, begitu ya maksudnya. Mereka yang belum jadi murid harus dimuridkan. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Oke. Jadi intinya adalah meskipun tadinya mereka belum murid, bagaimanapun mereka juga tetap harus dimuridkan. Apakah benar kesimpulan saya? Kan tadi intinya mereka tidak mau belajar kan intinya. Bagaimana orang-orang tidak mau belajar? Kan tadi ada Alep bilang murid itu belajar, murid itu mau dibimbing. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau dibimbing, tidak mau belajar? Bolehkah kita sebut dia sebagai seorang murid? Boleh. Boleh. Karena murid itu tidak harus istilahnya belajar, tapi pada saat dia mau melangkah itu dia udah bisa kita katakan murid.
Karena duplikasi itu terjadi melalui proses dari yang tidak mau menjadi mau. Menurut saya begitu, Kak. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Artinya ada proses ya yang terjadi di dalam pemuridan itu sendiri, betul ya? Nah, kalau begitu, apakah semua murid itu sama kualitasnya? Apakah semua murid itu sama levelnya? Tidak. Beda, iya. Terima kasih. Beda. Ada lagi? Ada, beda. Tidak semua murid sama. Karena tergantung kualitas pengajaran. Tergantung kualitas gurunya juga. Ya, betul sekali. Oke, itu adalah dalam kehidupan murid pun juga kualitasnya berbeda-beda, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing di awal sesi ini. Perbedaannya pasti dalam banyak hal. Oke. Nah, jadi dari sedikit sharing yang kita lakukan di awal ini, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa murid itu adalah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau dibimbing, dan bahkan kalau misalnya dia tidak mau belajar, mereka harus diajak untuk belajar, diajak untuk diproses seperti tadi yang disampaikan oleh Kim. Dan di dalam kehidupan murid sendiri tidak semuanya sama, kualitasnya beda-beda seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari selama 2 minggu ini, teman-teman. Minggu ini kita akan belajar mengenai orang yang belum dimuridkan, belum menjadi murid, semoga mau untuk dimuridkan, semoga mau untuk belajar dan dibimbing. Dan yang minggu depan kita akan belajar lebih dalam mengenai kualitas-kualitas dari murid. Jadi meskipun sudah menjadi murid, tetapi ternyata tetap berbeda. Tergantung tadi ada yang disampaikan, tergantung pengajarannya, tergantung mungkin juga proses dari murid itu sendiri. Jadi selama 2 minggu ini di tema MCF yang saya akan bawakan, minggu ini kita akan belajar bagaimana mengenai orang yang belum dimuridkan, dan minggu depan kita akan belajar lebih dalam mengenai perbedaan murid-murid ya, kualitas-kualitas murid. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan langsung masuk saja kalau begitu ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bolehkah kita membuka di dalam ayat Matius pasal yang ke-13, ayat 1 sampai 3, dan ayat 10 sampai 11. Matius 13 ayat 1 sampai 3, ayat 10 dan ayat 11. Boleh minta tolong Hana untuk membacakannya? Ayat yang keberapa Kak tadi? Sorry. Ini ada di layar. Oh, di layar. Oke, sorry. Yang 10 ya? Ayat 1 sampai 3 dan Oke. ayat 11. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Lalu di ayat yang ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Oke, terima kasih Hana. Judul perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri fans versus disciples. Jadi penggemar versus murid. Nah, tadi waktu dibacakan di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat 3, itu adalah latar belakang di mana pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk di tepi danau, dan tiba-tiba di ayat yang kedua dikatakan, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus. Dan pada waktu itu mereka berharap
Apa yang akan Yesus katakan? Apa yang akan Yesus ajarkan? Apa yang akan Yesus khotbahkan? Ternyata di dalam Matius pasal 13 ini kita melihat dan kita membaca, pasti teman-teman, saya harap teman-teman juga sudah mengetahui bahwa Yesus akhirnya menceritakan akan seorang penabur. Di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dibilang bahwa ada seorang penabur menabur benih, lalu benih itu jatuh di tanah jalanan, benih itu lalu jatuh di tanah berbatu, benih itu jatuh di tanah berduri, dan benih itu jatuh di tanah yang subur, dan akhirnya bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan di ayat yang ke-9 ditutup dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Selesai. Tuhan Yesus ternyata hanya bercerita mengenai hal itu seperti kisah dongeng, seperti kisah cerita begitu saja, perumpamaan. Makanya di ayat yang ke-10, murid-murid Tuhan Yesus protes sama Tuhan Yesus. Saya pakai bahasa sehari-hari ya. Lalu datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Murid-muridnya bertanya, loh Tuhan, mereka ini datang kepada Tuhan berharap akan pengajaran, ya dalam tanda petik pengajaran, khotbah yang wow, tapi ternyata Yesus hanya bercerita tentang perumpamaan, tentang penabur, tentang tanah, tentang benih. Lalu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-11, ini menarik sekali, saya harap teman-teman memperhatikan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Perhatikan ada dua objek yang Tuhan Yesus katakan. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Mu-nya ini mu-nya siapa? Ini adalah orang kedua ya. Mu-nya ini adalah murid-murid Yesus yang tadi sedang bertanya di ayat yang ke-10. Tetapi kepada mereka tidak. Dari sini saya mendapati bahwa ternyata Yesus ini membagi pengikut-pengikutnya menjadi dua kelompok. Orang-orang yang mengikuti Yesus di ayat yang kedua, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mungkin kalau zaman sekarang tuh kalau ada artis gitu ya, terus abis itu datang gerudukan gitu, terus pengen selfie, pengen minta tanda tangan mungkin zaman sekarang ya. Kalau Yesus punya Instagram mungkin langsung centang biru gitu ya, followersnya banyak banget karena di pasal-pasal sebelumnya itu Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, banyak melakukan mujizat, dan itulah yang membuat ayat yang kedua terjadi, membuat banyak orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus, datang kepada Yesus. Nah, tapi di ayat yang ke-11 jelas sekali dikatakan ada dua kelompok, ada dua objek yang Yesus sedang katakan. Kepadamu, kepada murid, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa mereka? Mereka adalah orang banyak yang tadi berbondong-bondong untuk datang. Nah, dari sini saya ingin kita melihat ada dua kelompok pengikut Yesus. Kelihatannya mengikut Yesus, tetapi di mata Tuhan ada dua kelompok orang yang mengikuti Yesus. Kelompok yang pertama saya sebut sebagai penggemar atau fans. Nah, apa sih ciri-ciri fans itu? Nah, saya mau kita melihat lebih dalam lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-2. Boleh minta tolong Rika untuk membacakan? Rika? Atau kalau enggak, Hana lagi deh, boleh minta. Oke, baik Kak. Yohanes 6 ayat yang pertama dan kedua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia,
karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Oke, terima kasih. Perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini, jelas dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini mengikuti Yesus. Pengikutnya Yesus. Tetapi ada tambahan penjelasan di dalam ayat yang kedua, mengapa mereka mengikuti Yesus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Nah, kelompok orang ini yang saya sebut fans, yang saya sebut penggemar, atau orang banyak yang disebut Yesus tadi, mereka, ternyata orang banyak ini, ciri yang pertama adalah mengikut Yesus karena motivasi ikut Yesus itu karena mereka melihat mujizat, dan mujizat itu adalah mujizat kesembuhan. Dan saya bisa menyimpulkan mereka mengikuti Yesus karena perkara duniawi. Kenapa saya mengatakan perkara duniawi? Karena mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yang adalah pada waktu itu mujizat-mujizat secara jasmaniah, di mana mereka melihat ada yang buta, terus bisa lihat. Ada yang kusta, lalu terlihat menjadi mulus, sembuh, kulitnya tidak kusta lagi. Ada yang mati, bangkit. Lalu pada saat mujizat 5 roti, 2 ikan, terlihat dengan mata kepala mereka sendiri, di mana mereka sedang lapar, 5 roti 2 ikan tiba-tiba bisa menjadi bahan makanan untuk 5.000 orang. Dan itulah yang menjadi daya tarik Yesus bagi orang-orang ini. Jadi orang-orang yang sekedar fans atau followers atau pengikut orang banyak, penggemar, mereka hanya mengagumi mujizat yang Yesus lakukan. Dan mujizat yang saya tulis ini adalah mujizat-mujizat yang merupakan perkara-perkara duniawi yang terlihat secara kasat mata. Daya tarik Yesus bukan mengenai keselamatan jiwa, bukan mengenai pribadi Yesus sendiri yang adalah Mesias atau Tuhan, bukan tentang pertumbuhan iman, perubahan karakter, karena itu kan nggak kelihatan mata, itu tidak kasat mata, dan mereka tidak, daya tarik Yesus bukan hal-hal yang seperti itu bagi fans. Jadi kelompok orang yang pertama ini ciri-cirinya adalah hanya mengagumi mujizat yang Yesus lakukan. Motivasi mereka untuk ikut Yesus adalah perkara-perkara duniawi. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah ada orang-orang yang mengikut Yesus dengan motivasi seperti ini? Saya bisa katakan ya. Kalau saya boleh lemparkan pertanyaan kepada teman-teman, jika teman-teman mengamati, menurut teman-teman kalau ada ibadah KKR, mujizat, ya, mujizat kesembuhan atau mujizat pemulihan ekonomi dengan ibadah pekabaran Injil atau ibadah pendalaman Alkitab, menurut teman-teman banyak KKR, banyak orang datang ke ibadah yang pertama atau ibadah yang kedua nih? Ya sudah, nggak usah. Ada yang chat? Oke. Pertama KKR, oke. Nah, dan itu memang itu yang terjadi. Bahwa KKR mujizat itu bisa diadakan di lapangan-lapangan, di stadion-stadion, tapi pada saat ada mengenai pendalaman Alkitab, pekabaran Injil, bagaimana kita bermisi, rasanya hanya sedikit orang yang tertarik dan mau mengikuti itu. Jadi, di dalam kehidupan kekristenan saat ini, ternyata ada juga orang-orang yang hanya mengikuti Yesus untuk sebagai fans. Padahal Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 yang dikatakan seperti ini, teman-teman.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, ini adalah perkataan Rasul Paulus yang begitu keras ya. Paulus berkata bahwa kalau kita berharap kepada Kristus hanya perkara hidup saat ini, yaitu perkara-perkara duniawi, bagaimana kita sakit sembuh, bagaimana kita miskin menjadi kaya, bagaimana kita sukses secara duniawi, dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, tidak salah dengan sakit menjadi sembuh, tidak salah dengan diberkati secara finansial, tidak salah. Tetapi jika itu yang menjadi tujuan utama, jika itu hanya yang menjadi motivasi kita untuk datang ke gereja, menjadi orang Kristen, ya berarti kita ada di dalam tipe penggemar, tipe fans. Lalu ciri yang kedua, apa ciri yang kedua dari fans? Di dalam Matius 13, ayat 34 sampai ayat 36, boleh minta tolong Hana bacakan lagi. Matius 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-36, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Oke, terima kasih. Nah, setelah perumpamaan tentang penabur, di dalam perikop-perikop selanjutnya, Tuhan Yesus juga menceritakan mengenai lalang di antara gandum dan beberapa perumpamaan yang lain. Nah, menarik sekali di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Nah, di awal itu kan Tuhan Yesus itu memberikan cerita yang sama, ya, memberikan porsi yang sama di mana Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-36, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ternyata murid-murid Yesus ingin tahu, ingin lebih belajar dari Yesus. Yesus menyampaikan porsi yang sama kepada orang banyak maupun kepada murid-muridnya pada saat itu. Tetapi orang banyak itu pulang. Sementara murid-muridnya memilih untuk datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan tolong jelaskan tentang perumpamaan itu. Mereka ingin tahu, mereka ingin belajar. Sementara orang banyak itu memilih untuk pulang. Mengapa? Ya, mereka tidak haus akan belajar. Mereka tidak haus akan pengajaran. Mereka merasa itu tidak penting untuk mereka ketahui. Karena kembali di dalam poin yang pertama, motivasinya kan kepingin perkara-perkara duniawi. Pada saat sudah kenyang oleh roti, ya sudah selesai. Tidak peduli apa yang Yesus sampaikan, apa pengajaran yang Tuhan sampaikan. Ngerti nggak ngerti, ya udah. Nah, apakah hal ini terjadi di dalam kekristenan saat ini? Ya, di dalam pengalaman saya sebagai gembala, wakil gembala selama 5 tahun sampai saat ini, saya bisa melihat di dalam jemaat yang saya layani, ada orang-orang yang haus seperti murid-murid setelah pulang dari gereja mendengar firman, ada yang bertanya, Tiur maksudnya tadi itu boleh dijelaskan lebih lanjut, atau di dalam poin yang tadi di khotbah saya kok kurang jelas. Itu ada, tapi ada yang begitu saja pulang tanpa peduli, bahkan mungkin tidak membuka lagi apa khotbahnya hari Minggu.
ya sudah, bahkan pulang dari gereja, nggak tahu sekarang kan sudah modelnya online ya, bahkan ke gereja atau tidak ke gereja pun kita sekarang sudah tidak bisa melihat ya. Tapi kalau misalnya saya agak merefleksi di dalam pengalaman pelayanan saya, pulang dari gereja, cari makan, lapar, udah deh, lupa tuh khotbahnya apa hari Minggu tadi. Yang Bapak Pendeta sama Ibu Pendeta sampaikan khotbahnya apa, lupa. Kalau saya mungkin tanya, ayo, masih ingat nggak minggu kemarin khotbahnya apa? Nah, lupa gitu kan. Ya, that's the reality of Christianity gitu. Banyak, saya nggak bisa bilang banyak, ya ada orang-orang yang akhirnya tidak haus akan belajar. Dengar khotbah, yang ngerti nggak ngerti, yang penting udah ke gereja, tidak ada rasa bersalah, yang penting saya sudah ikut ibadah. Masalah mengerti atau tidak mengerti, mereka tidak peduli. Nah, orang yang seperti ini merupakan golongan dari fans, golongan penggemar. Nah, akibatnya apa? Di dalam Matius 27 ayat 20, tolong Hana bantu bacakan kembali. Matius 27 ayat yang ke-20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Nah, sedikit saya mau menjawab Kak Dimas ya, Kak Mike ya, yang nggak tanya khotbahnya mungkin udah merasa jelas, Kak, ya bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi maksudnya adalah setiap dia mendengar khotbah, pasti dia akan mempelajari itu kembali dan tidak lalu lewat begitu saja, itu maksud saya. Nah, di dalam ayat, akibatnya apa? Bagi orang-orang yang tergolong ke dalam pengikut Yesus, penggemar ya, sebagai fans, mereka mengikut Yesus tapi sebenarnya mereka adalah fans. Di dalam ayat yang ke-20 di dalam Matius pasal 27, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Pada saat sebelum Yesus disalib, Pontius Pilatus mengumpulkan rakyat, mengumpulkan imam-imam kepala dan tua-tua, dan akhirnya orang banyak dihasut oleh imam-imam kepala dan tua-tua, dan mereka meminta supaya Yesus disalib, Yesus dihukum mati. Siapa orang banyak ini? Saya percaya sebagian dari orang banyak ini adalah orang-orang yang sudah pernah berbondong-bondong mengikut Yesus tadi. Orang yang sudah pernah merasakan 5 roti 2 ikan, orang yang mungkin sudah pernah merasakan atau melihat, setidaknya melihat, mendengar bagaimana mujizat Yesus yang Yesus lakukan pada waktu itu. Tetapi kembali, karena mereka hanya sekedar fans, pada akhirnya, pada saat mereka mendapatkan penderitaan, mereka diperhadapkan, mereka akhirnya tidak kuat imannya, mereka tidak kuat percayanya kepada Yesus, dan memilih membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Nah, banyak di dalam kekristenan, mereka akhirnya tidak kuat iman percaya mereka kepada Yesus, kepada Kristus. Mungkin kita bisa kembali kepada fondasi mereka. Apakah orang-orang ini sudah menjadi murid atau belum? Kebanyakan sebenarnya mereka mengikut Yesus tanpa memahami apa yang menjadi esensi dari kekristenan. Nah, akhirnya pada saat mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi penderitaan, iman mereka tidak lagi kuat, dan mereka memilih untuk meninggalkan Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Nah, ini yang akibat dari orang yang mengikut Yesus, tetapi hanya sekedar fans. Kalau begitu, bagaimana dengan murid? Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai murid. Apa ciri-ciri dari murid? Kita kembali kepada kisah pada saat 2 murid Yesus yang pertama, yaitu Andreas, dan yang ditafsirkan juga sebagai yang kedua adalah Yohanes.
mengikut Yesus, dan inilah percakapan Yesus dengan dua orang murid yang pertama. Tolong dibacakan sekali lagi kembali Hana di Yohanes 1 ayat 35 sampai ayat 39. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia dan lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Oke, terima kasih. Ini adalah kisah pada saat itu Yohanes Pembaptis menceritakan kepada murid-muridnya mengenai siapa Yesus, dan ada dua orang pengikutnya yang bernama Andreas dan satu lagi menurut banyak tafsiran adalah Yohanes, akhirnya mengikuti Yesus. Nah, pada waktu mereka mengikuti Yesus, sangat menarik sekali. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Waktu itu Tuhan Yesus baru saja memulai pelayanan dan tentu saja membutuhkan pengikut, bukan? Tetapi waktu itu Tuhan Yesus tidak berterima kasih. "Wah, terima kasih ya, kamu adalah followers pertama saya," gitu. "Saya akan memberikan giveaway untuk kalian." Nggak seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus justru bertanya, "Apa yang kamu cari? Kenapa kamu mengikut aku? Apa yang kamu cari?" Apakah Yesus tidak tahu kedalaman hati mereka? Saya percaya Yesus sebagai Allah, di dalam kealahannya, Yesus tahu apa yang mereka cari, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tetapi kenapa Yesus perlu bertanya? Supaya mereka, Andreas dengan Yohanes ini merenungkan apa yang mereka cari dari mengikuti Yesus. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Nah, pada waktu Yesus bertanya kepada dua orang ini, "Apa yang kamu cari?" Ada dua hal yang saya dapatkan dan saya mau bagikan kepada teman-teman. Seorang murid, yang pertama yang mereka cari di dalam ayat 38, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi," artinya guru. Nah, sorry, agak kejauhan. Nah, Rabi ini adalah kata yang jarang dipakai oleh orang-orang Yahudi karena gelar rabi itu adalah gelar seseorang yang terpelajar dan dianggap atau guru atau orang yang menguasai keseluruhan 613 mitzvot atau hukum agama Yahudi, dan rabi adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin agama di komunitasnya. Pada saat Yohanes dan Andreas mengatakan Yesus adalah rabi atau guru, artinya adalah mereka sedang mencari orang yang bisa mengajar mereka, mereka sedang mencari orang yang bisa seperti tadi supaya mereka bisa terduplikasi, supaya mereka bisa belajar akan Taurat, akan kebenaran-kebenaran kepada seorang rabi. Jadi pada saat Andreas dan Yohanes berkata rabi, artinya adalah mereka sedang mencari, yang mereka cari adalah kebenaran, yang mereka cari adalah pengajaran. Motivasi yang sangat-sangat penting dan mendasar bagi setiap orang yang mengikuti Yesus seharusnya adalah ini, yaitu mencari kebenaran. Maka dari itu Yesus sendiri berkata di dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan Yesus ingin orang-orang yang mengikut Dia bukan mencari yang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terkadang orang fokusnya di semuanya itu. Tetapi sebenarnya yang harus kita menjadi fokus adalah bagaimana kita ini memiliki motivasi, memiliki kesungguhan hati, kerinduan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Ya, kita membutuhkan materi, ya, kita membutuhkan uang, kita butuh makanan, kita butuh perkara-perkara duniawi. Tapi kembali lagi, kalau itu yang menjadi dasar kita mengikut Yesus, maka kita hanyalah sekedar fans atau penggemar. Sementara seorang murid, mereka mengikuti Yesus karena mereka mencari kebenaran. Mereka mencari kerajaan Allah. Ada seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, kalau tidak salah Brian Fields, dia pernah menuliskan seperti ini, if you are looking for someone who will make your life easier, Jesus isn't for you. If you are looking for someone who will solve all your problems, Jesus isn't for you. If you are looking for someone who will make you feel better about yourself, Jesus isn't for you either. If you are looking for a little religion on Sunday so that you can feel better about the way you live Monday through Saturday, then Jesus isn't for you. Kalau kita mencari seseorang yang membuat hidup kita menjadi lebih gampang, menjadi lebih enak, Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus jawabannya ya. Kalau kita mencari seseorang yang akan menyelesaikan semua masalah kita, bukan Tuhan Yesus juga. Kalau kita mencari seseorang yang membuat kita merasa kita lebih baik, Tuhan Yesus bukan the source. Kalau kita mencari agama di hari Minggu sehingga kita merasa lebih baik di hari Senin sampai hari Sabtu, then Jesus just isn't for you. But if you are looking for the truth, the way and the life, then Jesus is for you. Kalau kita mencari jalan dan kebenaran dan kehidupan, tidak hanya di dunia yang sementara ini, tetapi juga sampai kepada kehidupan yang kekal, maka Yesus adalah pribadi yang tepat untuk kita ikuti, untuk kita cari. Bagaimana kita mencari pengajaran? Bagaimana kita mencari apa aplikasi di dalam kehidupan kita? Di dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 22, di dalam suratnya Yakobus mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri. Nah, bagaimana apa yang bisa kita aplikasikan bahwa kita ini mencari kebenaran Allah, mencari pengajaran? Di dalam Yakobus dikatakan pada saat kita menerima firman dengan lemah lembut dan kita juga menjadi pelaku. Dan memang untuk menjadi pelaku kita butuh proses. Nah, itu yang akan kita pelajari minggu depan ya. Tadi di sharing awal Kim tadi mengatakan ada proses di dalam pemuridan, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Untuk menjadi pelaku memang ada prosesnya, tetapi setidaknya ada keinginan untuk kita mau melakukan firman. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita mau menerima dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan hati. Dan yang kedua adalah kita mau belajar untuk melakukan firman. Tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman. Ini yang pertama. Dan yang kedua, waktu Yesus tanya kepada Andreas dan Yohanes, apa yang kamu cari? Yang kedua yang mereka jawab, di mana engkau tinggal? Nah, ini rasanya kalau kita buat sebagai dialog, ini adalah dialog yang aneh. Karena Yesus kan tanya tuh, apa yang kamu cari? Tapi mereka juga bertanya kembali, di mana engkau tinggal? Gitu kan? Ini sebenarnya aneh gitu. Tapi waktu saya menyelidiki pertanyaan ini, pertanyaan di mana engkau tinggal, ini menunjukkan bahwa dua orang murid ini punya interest terhadap Yesus. Kepengen lebih kenal dengan Yesus, kepengen lebih dekat dengan Yesus. Ibaratnya nih ya, kayak kalau misalnya kita tertarik dengan seorang cowok, atau misalnya yang cowok tertarik dengan seorang cewek. Pasti kan kita akan tanya,
alamatnya di mana, kamu tinggal di mana, rumah kamu di mana, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingin mengenal lebih dekat dengan orang tersebut. Nah, pada saat Andreas dan Yohanes bertanya, di mana engkau tinggal? Ini juga adalah sebuah pernyataan, di mana mereka ini sebenarnya mencari hubungan. Mereka ingin lebih dekat dengan Tuhan, mereka ingin lebih kenal dengan Tuhan, bahkan di dalam ayat yang ke-39, akhirnya mereka tinggal bersama. Dan pada saat itu, di dalam konteks budaya waktu itu, ini adalah hal yang wajar. Karena orang-orang yang memutuskan untuk menjadi murid, maka murid itu datang kepada guru, dan guru itu bersedia menerima mereka menjadi murid, mereka akan tinggal bersama dengan gurunya. Itu adalah konteks budaya pada waktu itu. Dan kedua orang ini tidak hanya ingin mendengar pengajaran saja, tetapi juga mereka ingin lebih dekat dengan dia. Mereka ingin menjalin hubungan dengan Yesus. Mereka ingin hidup. Mereka ingin tahu bagaimana cara Yesus hidup, dan dia ingin menduplikasi cara Yesus hidup. Mereka ingin berjalan bersama dengan Yesus, melangkah kemana Yesus melangkah. Dan inilah yang diinginkan oleh murid. Bukankah sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Tetapi oleh karena Injil, oleh karena kasih Allah dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, akhirnya orang-orang yang mau percaya kepada Kristus, dia bisa dipulihkan. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu yang sebenarnya Tuhan rindukan kepada manusia. Di dalam Mazmur 14 ayat 2, saya tidak tulis di sini, Tuhan mencari orang-orang yang juga rindu mencari Dia, yang rindu untuk menjalin hubungan dengan Dia. Dan di dalam hubungan, tentu saja satu kata yang penting terhadap hubungan adalah komitmen. Menjalin hubungan dengan Kristus membutuhkan komitmen. Saya menggambarkan hubungan ini seperti suami istri. Di dalam Efesus itu juga digambarkan hubungan Kristus dengan jemaat itu kan seperti suami dengan istri ya. Nah, kalau hubungan suami dengan istri itu kan punya komitmen yang kuat. Makanya ada pemberkatan nikah, lalu ada janji nikah, dan janji nikahnya adalah aku akan mengasihi engkau dalam suka dan senang, dalam sehat dan kuat. Apakah seperti itu? Tidak, ya. Sampai kebosanan memisahkan kita, enggak seperti itu kan. Tetapi komitmen di dalam hubungan suami dengan istri adalah apapun yang terjadi, sehat, sakit, miskin, kaya, suka, duka, aku akan tetap mengasihi sampai maut memisahkan kita. Nah, itu yang disebut dengan komitmen. Di dalam menjalin hubungan, harus ada komitmen. Begitu juga di dalam hubungan kita dengan Kristus, juga membutuhkan komitmen. Kita tidak bisa mengikuti Yesus hanya pada saat kita senang saja. Dan ini dibuktikan oleh Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang setia sampai Yesus disalibkan. Semua teman-temannya pergi meninggalkan Yesus. Tetapi Yohanes adalah murid yang setia menunggu gurunya, menunggu Yesus, bahkan sampai dipercayakan ibunya, Maria, oleh Yesus sendiri. Yohanes pada saat dia mau mengikuti Yesus, di awal dia sudah menyatakan, aku mau punya hubungan, aku mau punya komitmen dengan Yesus. Dan tidak oleh karena itu di dalam Lukas 9 ayat 23, ini teman-teman yang sudah pernah ikut pemuridan saya pasti harus hafal ayat ini ya. Dikatakan katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau
mau mengikut aku, ada syaratnya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yesus memberikan sebuah standar, komitmen bagi orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Ia harus menyangkal dirinya, dalam artian pada saat susah ataupun senang, ya kita ikut Yesus gitu. Memikul salibnya setiap hari, dalam kondisi apapun, dalam hari apapun. Tidak hanya sekedar hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita memikul salib, menyangkal diri, baru kita mengikut Yesus. Maka dari itu seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham, dia pernah mengatakan, salvation is free, but discipleship costs everything we have. Keselamatan itu anugerah, keselamatan itu gratis. Tetapi menjadi seorang murid, tetapi pemuridan, proses di dalam menjadi murid, itu cost everything we have. Apa itu bahasa Indonesianya? Intinya adalah kita bisa mengeluarkan apapun yang kita punya gitu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita mengorbankan itu untuk kita mengikuti Yesus. Nah, oke. Nah, saya akan menutup sharing perenungan firman Tuhan malam hari ini dengan kisah saya. Pada saat saya usia 17 tahun, saya memutuskan untuk mengikuti Yesus secara serius. Ya, saya sudah menjadi orang Kristen dari jebrol lahir gitu, saya sudah dicap Kristen ya, karena papa mama saya pendeta. Jadi mau nggak mau saya harus Kristen gitu. Tapi saya tidak begitu mengerti akan kekristenan, ya ikut sekolah minggu dan lain sebagainya, tapi berbuat dosa juga. Saya suka mencuri, kok bangga ya, nggak bangga harusnya ya. Saya mencuri persembahan, kantong persembahan itu sebelum dihitung saya sudah ambil duluan gitu. Jadi mama papa nggak tahu. Tapi anyway, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mengambil keputusan untuk benar-benar ikut Yesus di usia 17 tahun. Nah, di usia 17 tahun, pada saat saya mengikuti Yesus, saya mendapatkan banyak hal yang indah gitu. Saya melihat mujizat-mujizat yang begitu nyaman gitu. Saya bisa ada di Istana Negara. Saya mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi di sana dan bahkan saya termasuk ke dalam kelompok VIP untuk bisa masuk ke gedung DPR MPR pada waktu itu. Dan saya juga bisa menjadi salah satu juara di Duta Wisata Magelang, dan saya bisa menjadi ketua di berbagai organisasi di Universitas Kristen Satya Wacana, dan saya merasa hidup saya indah sekali ya. Wah, rasanya ikut Yesus itu kok enak. Rasanya ikut Yesus itu mendapatkan semua yang saya inginkan. Nah, tapi ternyata perjalanan saya berubah pada waktu saya usia 20 tahun. Saya harus masuk rumah sakit. I'm sorry if this is disgusting, I will quick it. Jadi waktu usia 20 tahun saya sakit tumor ovarium dan saya akhirnya kehilangan indung telur saya, dan satu indung telur hilang, satu indung telur rusak, sehingga saya divonis tidak bisa punya anak, dan saya harus sakit selama 1 tahun. Di usia 20 tahun, di mana waktu itu saya sedang mau skripsi dan saya sedang mau mengejar supaya bisa kuliah 3,5 tahun ya, cepat begitu. Dan waktu itu saya juga harus ke Palangkaraya untuk bisa menyanyi di Pesparawi Nasional, tapi karena saya sakit, saya harus berhenti dari segala sesuatu itu, dan saya menjadi frustrasi. Di bulan April 2010, saya ingat saya menulis di buku diari saya bahwa saya memutuskan untuk saya tidak mau ikut Yesus lagi. Ternyata ikut Yesus kok begini ya? Kok saya tidak mendapatkan jawaban? Saya sudah sakit sejak bulan Januari, tapi Tuhan Yesus tidak menjawab doa-doa saya.
bahkan saya kehilangan banyak hal di dalam kehidupan saya, dan dan waktu itu saya merasa untuk apa ikut Yesus? Karena memang pengenalan saya mengikuti Yesus hanya sebagai fans, ya, saya hanya mengikuti Yesus sebagai penggemar. Dan pada waktu itu saya memutuskan untuk saya tidak mau menjadi Kristen, saya tidak mau ikut Kristus lagi. Tetapi Tuhan Yesus baik. Beberapa waktu kemudian ada seorang hamba Tuhan yang datang, beliau sudah tua, dan pada waktu itu saya sedang terkena gangguan jiwa, saya tidak sadar selama 1 hari penuh. Bahkan waktu itu saya ada di rumah sakit dan saya sudah mau dibawa ke psikiater untuk saya diberi obat saraf karena saya sudah kehilangan kesadaran pada saat itu. Tapi sebelum saya dibawa ke psikiater, ada seorang hamba Tuhan yang datang dan beliau berdoa untuk saya, beliau menangis untuk saya, dan beliau membuka ayat di dalam Ayub yang mengatakan, Ayub pasal 23 yang mengatakan bahwa aku tahu jalan hidupmu, kalau engkau diuji, engkau akan timbul seperti emas. Dan ayat itu seperti membukakan mata saya bahwa ternyata mengikuti Yesus tidak mudah, cost everything I have, tetapi saya akan timbul seperti emas. Dan sejak saat itu, sejak bulan April, akhir April 2020, akhirnya saya merekomitmenkan diri saya lagi kepada Tuhan, saya minta ampun, dan saya memutuskan apapun yang terjadi dalam hidup saya akan tetap mau mengikuti Yesus. Oleh karena itu, saya rindu sekali, saya senang sekali untuk ada di dalam bidang pemuridan. Bukankah Yesus sendiri berkata pada saat sebelum dia kembali ke surga sebagai amanat agungnya di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, jadikanlah segala bangsa muridku. Bukan jadikanlah segala bangsa orang Kristen, bukan, tetapi jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya pengikut Yesus yang mau belajar, yang mau mencari kebenaran. Tentu saja kebenaran kita ada di dalam firman Tuhan, yang mau mencari kebenaran, mau belajar, dan yang kedua, mau menjalin hubungan dengan Kristus dengan sebuah komitmen. Apapun yang kita alami, apapun yang kita akan hadapi, kita akan percaya dan mengikuti Yesus. Dan bagaimana proses menjadi murid, apa saja kualitas-kualitas murid, ada murid yang seperti apa saja, nah kita akan belajar itu minggu depan. Nah, mungkin untuk sharing pada malam hari ini, saya mungkin minta tolong Hana saja untuk menjadi host. Saya mau memberikan 2 pertanyaan untuk menjadi perenungan buat kita. Yang pertama adalah, apa yang kamu cari? Kalau Tuhan Yesus tanya kepada kita, karena kita semua adalah orang Kristen, kan? Kita datang ke gereja, kita mengikuti Yesus, apa yang kita cari? Dan yang kedua pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita akan firman? Setiap kita mendengar firman, apa sih yang kita lakukan? Apakah setiap hari kita belajar firman? Apakah setiap hari kita baca firman? Atau kita hanya membaca dan mendengar saja, tetapi belum punya keinginan atau belum punya fighting spirit ya untuk kita melakukan firman. Nah, mari kita mau sharing. Silahkan Hana untuk membantu kita dalam sharing malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.